Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu, admin ingin berbagi informasi kembali pada Bapak dan Ibu, terutama teman-teman honorer. Ini ada info untuk P3K ya, info untuk rekrutmen ASN P3K tahun 2024. Menpan RB mempertimbangkan ada 5 kriteria dasar kelulusan. Ya. Ada 5 kriteria untuk menentukan nanti dasar kelulusan. Dasar kelulusan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024. Apa saja 5 kriteria itu Bapak Ibu? Silakan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 segera dimulai. Menpan RB mempertimbangkan 5 kriteria ini jadi dasar penentu kelulusan. Lengkongayobandung.com Bapak Ibu, setelah lama jadi PR besar, akhirnya pada tahun ini penuntasan persoalan tenaga honorer menjadi program prioritas pemerintah. Penuntasan persoalan tenaga honorer ini terus dilakukan oleh pemerintah Bapak Ibu karena memang regulasinya kan sudah ada ya, atau aturannya sudah ada, yaitu Undang-Undang ASN terbaru tahun 2023. Inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk segera menuntaskan, ya, segera menyelesaikan terkait dengan honorer ini untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa untuk tahun ini adalah tahun penuntasan. Target pemerintah di bulan Desember 2024, persoalan honorer harus dilakukan secara maksimal dan harus tuntas di 2024. Itu ya informasinya. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat sekian lama pembahasan proses terkait dengan honorer ini, ya. Kemudian memakan waktu juga karena harus melalui proses verifikasi dan validasi dari seluruh tenaga honorer ini. Karena disinyalir Bapak Ibu bahwa jumlah yang ada, data PKN honorer yang ada dengan kuota yang tersedia ini kan terbatas Bapak Ibu. Nah, kenapa ini dilakukan Bapak Ibu? Bahwa tahun 2024 Desember ini sudah selesai, nanti ke depan itu hanya ada 2 jenis ASN, yaitu P3K dan PNS, baik itu di pemerintah pusat maupun di daerah. Nah, sehingga para honorer sangat berharap bisa diangkat P3 tahun ini ya, di masa depan yang terjamin tentunya. Menpan RB yaitu Abdul Azwar Anas menyatakan bahwa penuntasan persoalan tenaga honor ini akan dilakukan melalui rekrutmen P3K 2024. Ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan rapat kerja yang dilakukan BKN, ya, ini rapat kerja terbaru tahapan rekrutmen P3K 2024 ini telah memasuki tahap verifikasi dan validasi. Jadi di verbal Bapak Ibu. Nah, lalu 5 kriteria itu yang menjadikan bahan pertimbangan apa yang tadi disampaikan oleh Menpan RB apa saja. Yang pertama adalah honorarium ya Bapak Ibu. Honorarium ini untuk memastikan bahwa betul yang bersangkutan adalah honor. Sebab untuk mendapatkan sebutan honor kan ada syarat-syarat tertentu, misalnya dengan sistem penggajian dari APBD atau APBN. Itu. Kemudian ada SK pengangkatan secara resmi dan lain-lain lah yang menyatakan, yang membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah honorarium. Yang pertama. Yang kedua, masa kerja. Nah, masa kerja ini juga menjadi prioritas ya dari kriteria. Jadi jangan sampai masa kerja yang baru justru diangkat gitu ya. Masa kerja yang lama justru tidak diangkat. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya masa kerja harus menjadi prioritas. Dahulukan dulu yang lama, kemudian baru menyusul setelah itu yang masa kerjanya masih di bawah gitu ya. Kemudian usia juga mestinya jadi bahan pertimbangan. Karena usia ini kan ada batas usia maksimal dan minimal. Nah, bagi teman-teman yang usianya yang sudah mendekati masa
yang dipersyaratkan oleh regulasi, oleh aturan, mestinya mendapat prioritas utama. Yang sudah tua-tua itu disegerakan lah begitu. Kemudian juga jabatan, ya, jabatan. Jabatan ini tentu ada jabatan fungsional, ada jabatan teknis. Nah, tentu ini juga apa namanya menjadi pertimbangan. Kalau memang misalnya yang didahulukan adalah apa namanya ASN yang sifatnya bisa melayani publik, yang banyak seperti teknis, maaf, seperti fungsional guru misalnya, fungsional apa itu bidan, tenaga kesehatan, itu menjadi sekolah prioritas. Jadi ada dua instansi memang yang menjadi sekolah prioritas, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, apa Dinas Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Itu yang biasanya SDM-nya itu dibutuhkan untuk melayani publik, ya, atau artinya untuk melayani pelayanan dasar di masyarakat, sehingga harus didahulukan. Kemudian yang kelima adalah kualifikasi akademik atau kualifikasi pendidikan. Ini juga menjadi prioritas, ya Bapak Ibu. Nah, di konten-konten sebelumnya Adin pernah mengangkat terkait dengan bagaimana yang masih SMA sederajat, bagaimana pula yang sudah sarjana. Itu juga harus menjadi skala prioritas di dalam pengangkatan honor sebagai ASN P3K. Nah, barangkali itu ya Bapak Ibu, ini menjadi ada 5 tadi: honorarium, masa kerja, usia, kemudian jabatan, dan kualifikasi pendidikan. Ini menjadi 5 kriteria penting ya di dalam menentukan kelulusan, untuk menjadi dasar kelulusan honorer jadi ASN P3K di tahun 2024. Barangkali itu yang dapat Admin bagikan ya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.